Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya, Hajjah Faizah, Daiyah Muslimat NU NTB, membahas tentang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Manusia tidak dapat membayangkan betapa mulianya Lailatul Qadar. Namun, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia biasa, kita juga dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk mempersiapkan diri menyambutnya dengan memperbanyak iktikaf dan ibadah, khususnya pada malam-malam ganjil setelah 20 hari Ramadan. Ibadah-ibadah pada malam Lailatul Qadar selain ibadah-ibadah wajib antara lain. Pertama, iktikaf. Iktikaf berarti berdiam diri di masjid sebagai ibadah yang disunnahkan untuk dikerjakan di setiap waktu dan diutamakan pada bulan Ramadan, lebih dikhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Dengan taqarrub ilallah, menyadari dosa dan kesalahan, disertai taubatan nasuhah. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentu saat pandemi memperhatikan penerapan physical distancing. Yang kedua, sholat tarawih atau qiyamul lail. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Dilaksanakan setelah sholat isya sampai terbit fajar dan disunahkan witir sesudahnya. Boleh dikerjakan secara sendirian atau lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sholat tarawih dikerjakan tengah malam dan namanya Qiyamu Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, berdoa dan beristighfar. Di antara doa kita, jangan lupa untuk keselamatan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia dari virus COVID-19. Selain beristighfar memohon ampunan Allah. Imam Sawi berkata dalam tafsirnya, dan doa yang paling utama pada malam itu adalah memohon ampunan, maaf, dan kesehatan kepada Tuhannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, wahai Rasulullah, adakah yang engkau ajarkan kepadaku doa pada saat Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemberi maaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, Ahmad, Ibnu Majah, Nasai, hadis sahih menurut At-Tirmizi, begitu juga kata Abu Isa. Yang keempat, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dapat dilakukan melalui zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, melakukan amalan-amalan sunnah, aneka kebajikan sosial, upaya menambah pengetahuan yang bermanfaat, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia, sambil membersihkan jiwa dari segala penyakit kejiwaan, seperti angkuh, iri hati, riya, dan sebagainya. Begitupun dengan sholat maghrib dan isya berjamaah.
akan mendapatkan pahala seperti pahala Lailatul Qadar. Yang kelima, dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah al-halimul kabir subhanallahi rabbus samawati wa rabbul arsyil azim sebanyak 3 kali, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ad-Daulabi Ibnu Asakir. Itulah di antara ibadah-ibadah yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi ibadah lainnya dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah, aktivitas apapun yang dilakukan karena Allah, maka ia merupakan ibadah. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas akan membekas pada jiwa, sehingga ia mendapatkan kedamaian, ketenangan, lalu mengubah secara total sikap hidupnya. Ada saat-saat tertentu di mana timbul kesadaran akan dosa di hadapan Allah, yang mengantarkan seseorang mendekat kepada Allah sambil menginsafi kesalahannya. Semoga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.